Menembus hijab, menuju ma'rifatullah, hakikat ma'rifatullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, adalah puncak tertinggi dari perjalanan seorang hamba. Ia adalah buah dari iman yang sempurna, hasil dari mujahadah, kesungguhan dalam ibadah, dan cahaya yang menembus segala hijab yang menutupi hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kata menyembahku di sini sebagai agar mereka mengenalku. Ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mencapai makrifat, pengenalan yang benar terhadap Rabb-Nya. Maka siapa yang belum mengenal Allah sejatinya belum memenuhi tujuan penciptaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman, Bab maja'a anna al-iman bil a'mal. Iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Makrifatullah bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan keyakinan yang mengakar dalam kalbu, yang memancar dalam setiap ucapan dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Namun, untuk mencapai tingkatan makrifat, seseorang harus menembus berbagai hijab yang menghalangi cahaya ilahi. Hijab itu bisa berupa hawa nafsu, dunia, syahwat, dan kebodohan. Perjalanan menuju makrifat adalah perjalanan spiritual yang menuntut keikhlasan, kesabaran, dan mujahadah yang tiada henti. Bab 1. Hijab-hijab yang menghalangi cahaya makrifat. Makrifatullah tidak bisa dicapai dengan mudah. Hati manusia pada dasarnya suci, namun seringkali tertutup oleh hijab-hijab yang menghalangi pandangannya dari mengenal Allah. Hijab-hijab ini ada yang bersifat lahiriah dan batiniah. Hijab dunia. Dunia adalah ujian terbesar bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Cinta dunia adalah penyakit hati yang paling berat. Ia membutakan mata hati, sehingga manusia sibuk mengejar kesenangan duniawi dan lupa kepada tujuan hidupnya. 2. Hijab hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya?" Nafsu adalah musuh dalam diri. Selama seseorang masih diperbudak oleh nafsunya, selama itu pula hijab akan tetap menutupi hatinya. 3. Hijab syahwat-syahwat adalah kecenderungan berlebihan terhadap kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah wa sifat na'imiha wa ahliha, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. 4. Hijab kebodohan. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu mengenal Allah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju makrifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"Ku. Bab 2. Tahapan menembus hijab. Para ulama sufi membagi perjalanan spiritual ini menjadi 4 tahapan besar. 1. Syariat, hukum-hukum lahiriah. 2. Thariqat, jalan khusus untuk membersihkan jiwa. 3. Hakikat, kebenaran batiniah. Makrifat, pengenalan langsung kepada Allah. Syariat ini adalah fondasi. Tanpa syariat, perjalanan menuju ma'rifat adalah batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan." Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman, bab syalat sebagai tiang agama. Syalat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama. Thariqat ini adalah proses pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Syams ayat 9-10, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Hakikat, di tahap ini hamba mulai menyaksikan realitas batiniah bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali." Ma'rifat.
Makrifat adalah puncak di mana hamba mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Al-Iman, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Bab 3. Dalil Al-Quran dan hadits tentang pengenalan kepada Allah. Makrifatullah bukanlah ajaran baru atau hanya milik kelompok tertentu, melainkan inti dari ajaran Islam yang diajarkan langsung oleh Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran. Dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Ayat ini memerintahkan untuk mengetahui fa'alam sebelum beramal. Maka ilmu tentang Allah, makrifat, adalah dasar dari segala amal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Salah satu tanda orang bertakwa adalah mereka yang mengenal Allah dan takut kepadanya secara hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa kepada Allah adalah sumber segala kehinaan. Sedangkan ma'rifatullah menghidupkan hati dan menyadarkan manusia akan tujuan hidupnya. Dalil dari hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sifat Al-Qiyamah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadits ini meskipun diperdebatkan sanadnya, namun maknanya benar dalam konteks syariat dan hakikat, bahwa pengenalan terhadap kelemahan diri membawa kepada pengenalan terhadap keagungan Allah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini fondasi makrifatullah, yaitu mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang agung. Bab-bab praktik spiritual menuju makrifatullah. Menembus hijab menuju makrifatullah bukan hanya teori, melainkan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. 1. Zikir yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir adalah jalan utama membuka hati dari hijab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. 2. Mujahadah, perjuangan melawan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Mujahadah adalah syarat mutlak. Tanpa kesungguhan melawan nafsu, makrifat tidak akan tercapai. 3. Menjaga syalat dengan khusyuk. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Salat yang khusyuk adalah mi'rajnya orang mukmin, jalan utama menuju makrifat, bergaul dengan orang syalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Majelis ilmu dan zikir bersama para ulama dan orang-orang syalih mempercepat perjalanan menuju makrifat. Bab 5. Tanda-tanda orang yang telah mencapai makrifatullah. Seorang hamba yang telah mencapai makrifatullah akan tampak dalam tanda-tanda berikut. 1. Tunduk hatinya kepada Allah. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. 2. Zuhud terhadap dunia. Ia tidak lagi terpedaya oleh gemerlap dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 24, sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. 3. Lembut perilakunya dan pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, melainkan yang mampu menahan marahnya. 4. Senantiasa merasa diawasi Allah. Hatinya selalu hidup, takut bermaksiat walau dalam kesendirian. Bab 6. Penutup. Makrifatullah sebagai tujuan tertinggi.
Makrifatullah adalah cahaya yang menerangi jiwa, menghidupkan hati, dan memuliakan insan. Inilah hakikat dari agama yang dibawa oleh para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Kitab Al-Musnad, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Makrifatullah adalah kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu. Dengan makrifat, hidup menjadi penuh makna, ibadah menjadi manis, dan dunia menjadi tempat singgah, bukan tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menembus hijab-hijab yang menutupi hati kita dan mengangkat kita kepada derajat ma'rifatullah yang tinggi. Amin ya Rabbal Alamin.